Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betty, Sehat Bu Atun? alhamdulillah sehat. Ya, Betty gimana kabarnya? alhamdulillah baik-baik saja. Nah, minta waktunya sebentar ya Bu Atun ya. Monggo. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan praobservasi sebelum saya memasuki ke kelas Bu Atun untuk mengadakan observasi di kelas. Monggo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Eti. Ya. Tujuan dari praobservasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh Bu Atun di dalam kelas. Mengapa saya melakukan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum Bu Atun melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nantinya memberikan yang terbaik pada siswa di dalam kelas. Baik, nantinya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan ke Bu Atun ya. Ya, monggo. Ya, yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Atun capai pada kesempatan kali ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran atau kesempatan kali ini itu caranya ada 4 poin, Betty. Yang pertama, melalui menerangkan percakapan, peserta didik dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai konteks dan tempat berbicara. Yang kedua, melalui latihan berulang, peserta didik dapat menuliskan kata di sebagai kata depan dan kata kerja dengan benar. Yang ketiga, melalui menulis, peserta didik juga dapat bercerita, membuat cerita dengan struktur awal, tengah, serta akhir yang sederhana, meskipun karena kelas rendah itu paling membuat ceritanya cuma kayak 5 baris seperti itu, tapi bagi saya itu sudah cukup. Dan yang terakhir, yang keempat, melalui media gambar diharapkan peserta didik mampu menyebutkan gambar tersebut dan bisa menjelaskan atau mengidentifikasi gambar tersebut yang saya akan jadikan media pembelajaran. Berarti ada beberapa tujuan tadi, diantaranya adalah melihat anak mengidentifikasi gambar ya Pak Atun ya. Iya, yang nantinya disediakan pada saat pembelajaran. Itu poetik seperti itu. Iya. Kurang lebihnya. Nah, terus bagaimana area pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini? Area pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan itu akan belajar atau mengetahui ruangan atau benda-benda yang di dalam rumah, seperti kayak ruang kamar tidur, terus ruang keluarga, ruang kamar mandi atau ruang dapur, itu yang bisa saja berbahaya jika pemanfaatannya tidak pas atau tidak dilakukan secara hati-hati, atau benda-benda seperti kayak benda tajam yang berada di dapur kayak pisau ya. Sebenarnya alat-alat tersebut kan bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan benar, itu kan justru malah bermanfaat ya bagi orang atau bagi anak. Tapi kan kalau kayak anak kecil malah justru karena cara penggunaannya tidak sesuai dan tidak benar, itu akan menjadikan bahaya bagi pelakunya atau bagi anak, seperti itu. Ya, berarti nantinya anak bisa membedakan mana benda yang tajam dan yang tidak ya. Iya. Nah, terus bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Atun di dalam kelas? Rancangan pembelajaran yang akan dilakukan oleh saya di dalam kelas, dengan cara saya akan yang gunakan salah satunya dengan cara peserta didik itu akan menjawab pertanyaan diagnostik dan
melakukan diskusi kelompok yang jumlah peserta didiknya itu beranggotakan 5-6 siswa untuk melakukan diskusi. Seperti itu. Berarti tadi ada diskusi, ada tes awal ya, diagnostik ya. Ya, baik. Terus bagaimana bentuk media pembelajaran yang nantinya akan digunakan oleh Bu Atun pada saat pembelajaran di kelas tersebut? Media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas, karena berhubung saya ngajar kelas 2 yaitu kelas rendah, jadi media yang saya gunakan itu cukup sederhana, yaitu dengan beberapa gambar yang akan saya tampilkan atau saya tempel di papan tulis. Kemudian anak tersebut akan mengamati gambar tersebut, yaitu salah satunya gambar rumah yang terdiri dari beberapa bagian ruangan yang bisa membahayakan, dan gambar-gambar beberapa benda yang bisa membahayakan juga jika digunakan tidak sesuai dengan aturan dan tunjuk yang benar. Seperti itu. Ya. Dan ini masih ada satu lagi, Bu Edi, saya lupa. Media pembelajarannya itu ditambah dengan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Iya. Tapi untuk mengetahui sejauh mana ya anak tersebut sudah memahami materi yang saya sampaikan. Betul. Iya. Terus kapan akan dilakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan jam yang berapa? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran tersebut insya Allah itu tanggal 18 Oktober tahun 2023, yaitu beneran hari Rabu, dan jam pertama itu jam 7 ya sampai jam 9, berarti 3 kali jam pelajaran ya. Beneran mata pelajarannya pas sesuai dengan jadwal belajar itu bahasa Indonesia. Oh iya. Berarti sesuai ya Bu Atun ya? Iya. Nah, berarti nantinya saya akan masuk ke kelas Bu Atun untuk mensupervisi dan mengobservasi pembelajaran kelas yang akan dilakukan, dan saya akan melihat, mencatat pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bu Atun. Kemudian nanti saya buat rubrik penilaiannya ya Bu Atun ya. Terus setelah itu nanti kita lanjutkan dengan pasca observasi bersama pengajar praktek saya setelah pembelajaran Bu Atun sudah selesai. Ya. Bagaimana menurut Bu Atun yang Bu Atun dapatkan dari percakapan praobservasi ini? Pada kesempatan kali ini, setelah saya bincang-bincang atau bercakap dengan Bu Eti, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Jadi menemukan beberapa ide atau gambaran-gambaran yang nanti akan saya gunakan untuk pembelajaran berikutnya, biar pembelajaran itu menjadi lebih baik dan maksimal. Menurut saya seperti itu, Bu Eti. Barangkali misalkan ada kekurangannya, monggo ditambahilah, saya harap maklum. Ya, kita sama-sama belajar ya Bu Atun ya. Nah, demikian praobservasi yang kita laksanakan. Nantinya kita akan lanjutkan dengan pembelajaran di kelas ya Bu Atun ya. Iya. Nah, kemudian nanti keesokannya kita akan melakukan pasca observasi dengan pengajar praktek saya. Nah, siap ya Bu Atun? Siap. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih Bu Eti atas dukungan dan support serta motivasinya bagi saya. Semoga saya juga bisa mengikuti jejaknya seperti Bu Eti. Ya. Terima kasih Bu Atun atas kesempatan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Nah, hari ini ada yang masuk. Sebelum pelajaran kurang sensitif ya. Yang namanya dipanggil tunjuk tangan sama ngomong apa ya? Yang namanya nggak dipanggil berarti nggak usah ngomong, liatin aja. Abdul Arifin, Adian, nama, nama ya sakit ya. Ayla, Haikal, Andra, Nita, Adi, Arok, Arfalah, sakit ya. Alumi, Azil, Asimaturifda, Bakis, Didi, Farisi, Farhan, Sidna, Tasmin, Niko, Zakia, Nur Alfia, Rafli, Sabi, Salwa, Aji, Aji nih, Safia, Beta, Sultan, Wisnu, Duna, Anel, berarti yang nggak masuk 3. Nah, coba Pura hitung dulu jumlahnya berapa ya? 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 yang masuk, yang nggak masuk 3, 28 tambah 3 berarti 31 pas ya. Nah, sebelum pelajaran guru mau tanya dulu, semalam siapa yang belajar? Nenek malam belajar tuh. Haikal nggak belajar? Oh, pantesan nggak ngaji ya. Berarti jujur ya. Nah, turun. Yang semalam belajar, pasti tadi malam itu sudah menjadwal, ya kan? Besoknya hari ini jadwalnya apa coba? Bahasa Indonesia dan matematika. Jam pertama bahasa Indonesia dulu, sekarang
Kebuka ini kan siapa tuh? Masih paling bahasa Indonesia. Cari bukunya yang ada tulisan baca Indonesia-nya. Tidak bisa pergi. Udah nyampe bab 3 ya. Ya ya. Bab 3. Adanya apa ya? Berhati-hati di mana saja. Bahasa Indonesia ya. Cantik ya. Nggak boleh nulis dulu sudah. Minggu kemarin waktu hari Senin pelajaran bahasa Indonesia sudah menerangkan tentang pembelajaran berapa ya? Pembelajaran berapa? 3 dan 4. Materinya apa ya kemarin? Tempat umum. Masih ingat kemarin tempat umum apa aja? Iya. Tempat umum, tempat yang biasa dikunjungi oleh orang banyak. Contohnya apa aja kemarin? Ayo lupa. Apa aja ya? Tempat umum apa aja ya? 1. Ada. Ya. Pantai. Sekolah. Ya, pasar, masjid, mall ya. Itu namanya tempat umum. Nah, biasanya di tempat umum, ya, di tempat umum biasanya juga ada peringatan atau tanda-tanda peringatan. Apa ya kemarin ya? Contohnya di SPBU, nanti SPBU apa SPBU? SPBU kan tempat umum ya. Di situ biasanya ada tanda-tanda peringatan atau tanda siul. Apa ya yang pernah di SPBU siapa? Isi bensin, Pak Pandai kan isi bensin motor. Iya, itu bensin. Biasanya ada di situ terdapat tanda yang bentuknya rokok terus disilang, ya kan? Apa itu ya kemarinnya? Iya, dilarang merokok. Terus apa lagi? Tanda yang seperti ini sih kemarin. Bulan, huruf P, terus silang. Iya, dilarang parkir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu pembelajaran jangan tulis ya, jangan ditulis, nggak boleh ditulis dulu, yang tulis cuma bu guru ya. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, pembelajaran 3 dan 4 materinya itu tentang kelanjutannya kemarin. Berhati-hati ketika berada di rumah. Guru mau tanya di sini tempat tinggal yang manusia. Buat tempat tinggal apa? Tempat tinggal kamu namanya apa? Namanya apa? Yuk.
bahaya jika kamu tidak berhati-hati. Di sini di gambarnya Guru ada 4 ruangan nih. Ruangan apa aja? Kamar. Ruangan mandi. Ruang TV atau ruang keluarga. Yang terakhir, dapur. Dari 4 ruangan tersebut bisa menjadi berbahaya jika kamu tidak hati-hati. Ini Guru tempel ya. Enggak. Contohnya, kalau kamu pergi di dapur, kenapa dapur itu menjadi tempat bahaya? Ada apa sih di dapur? Ada kompor, ada api, terus ada apa lagi? Gas, terus ya alat masak, terus apa lagi? Apa lagi ayo? Yang berbahaya yang di dapur, kenapa dapurnya katanya bahaya? Ada apa? Ada pisau? Buat apa ini pisau? Potong-potong? Potong apa? Ya, sekarang adanya ke sini. Gambar. Nggak boleh ditulis dulu ya. Kita bahas satu-satu dulu. Nih, ruangan di dalam rumah bisa saja berbahaya. Yang pertama, ruangan kamar. Tulis, Bu. Ya, kenapa di kamar berbahaya? Kenapa? Ah? Kenapa? Karena biasanya di kamar, terutama kamarnya ibu, ya kawan, kayak ada beberapa barang yang kalau dipakai tidak berhati-hati bisa menimbulkan bahaya. Tetapi kalau barang tersebut digunakan sesuai dengan aturannya atau dengan tujuannya, itu gak akan bahaya dengan baik. Kalau misalkan digunakan orang kas, ya berarti bahaya. Yang pertama, biasanya di kamar itu terdapat ini, ada lipstick, ada bedak, itu namanya apa ya? Ya, betul, make up atau alat kosmetik. Ya, kalau make up atau alat kosmetik itu kamu digunakan tidak sesuai, ya, tidak pada tempatnya, akan menjadi bahaya. Coba kon masuk ke kamarnya atau ibunya, kamu dolanan lipstick, enak coret-coret kayak badut, ya kan? Itu bahaya nggak? Bahaya. Tetapi kalau digunakan sama ibu, ya, tapi kalau digunakan sama ibu, ya, digunakannya pas, rapi, nggak pelok-pelok, kan? Jadi cantik kok ya. Ya betul. Kemudian di kamar ibu biasanya ada obat-obatan. Obat-obatan ibu pun biasanya namanya di kamar ya. Kalau diminum sama ibunya lagi sakit, diminum sehat apa malah jadi sakit? Sehat. Berarti itu bahaya apa tidak? Tidak. Tetapi coba obat tersebut kalau diminum sama kamu, obatnya dong yang minumnya siji diminum B5. Apa yang terjadi? Ketika makan obat sekalian 5 nyakol. Selain nyakol apa lagi? Biasanya kalau obat tidak sesuai aturan atau tidak sesuai dengan dosis, akan terjadi apa ya? Tidak sesuai dengan aturannya. Nah, kembali ke sini.
Orang-orang berarti anak hebat ya. Biasanya kebanyakan kalau di kamar mandi itu terus ada apa lagi di kamar mandi ini? Ini gambar apa itu? Mandi. Gambar apa ini di kamar mandi? Yang buat kamar mandi Jawa ini apa? Ya, namanya apa? Pembersih kamar mandi. Pembersih kamar mandi gunanya untuk apa? Pembersih kamar mandi gunanya untuk membersihkan kamar mandi. Kalau ini pembersih kamar mandi diminum itu bisa bahaya apa enggak? Iya bisa apa kalau diminum? Iya enggak. Tetapi kalau digunakan untuk membersihkan WC, WC-nya menjadi wangi. Kemudian yang ketiga apa nih? Ruang tamu. Iya betul. Ruang tamu. Ruang keluarga kenapa sih bisa jadi bahaya? Iya, karena di ruang keluarga itu terdapat beberapa barang elektronik. Contohnya apa barang elektronik? Barang elektronik. Radio, colokan di listrik. Kulkas, kipas angin, Nanti juga bisa aja ya depan ya. Ya, belum tidak kalau ada orang dicabut, apa yang terjadi? Ya, selain ini biasanya ada apa nih? Stop kontak itu untuk menyambungkan arus listrik. Coba apa yang terjadi kalau kamu bermain stop kontak di ruang keluarga? Tangannya dimasukkan di sini, apa yang terjadi? Itu berarti akibat tidak berhati-hati dalam menggunakan barang. Yang keempat, baiklah, di dapur itu terdapat barang berbahaya. Apa aja? Ya, api itu dapat dari mana? Korek? Yang pertama pisau, yang kedua gas. Kenapa gas berbahaya? Ya bisa meledak. Kalau kamu pada pergi ke rumah, pada keluar rumah beli dulu, jangan lupa gasnya dimatikan. Kalau nggak dimatikan akan meledak. Ada lagi kalau buat mainan kamu bisa kebakaran yang meledak buat makanan yang berbahaya. Pintu, kenapa pintu berbahaya? Iya, kalau kamu mainkan pintu bisa kecepit, itu namanya berbahaya. Tetapi kalau kamu nggak mainkan pintu, nggak akan kecepit ya. Mainan colokan, ada yang lihat colokan? Mana? Oh iya, colokan bahasa Indonesia colokan, colokan bahasa Tengah. Anaknya apa ya? Tidak tahu.
sambungkan 10. Coba kamu sambungkan 10 benda yang berbahaya. 1, 2, korek api. Yang bisa tulis korek api di papan tulis apa, Cung? Tulis korek api dan tadi katanya disuruhnya sudah berbahaya itu salah satunya korek api lah. Guru mau tanya sekarang yang bisa menyebutkan tulis korek api di depan. Siapa? Coba Adi, Tika, Kena coba. Tulis korek api coba bisa enggak? Yang besar. Korek api. Yang lain diem. Kalau temannya lagi baju diperhatikan. Korek api betul apa enggak? Kemudian apa lagi ya? Ada yang berbahaya? Hah? Dan tajam, contohnya apa yang berbahaya? Gunting, siapa yang bisa nulis gunting? Panggil, coba. Bisa nulis nggak gunting? Nggak apa-apa, biar kelihatan dari belakang. Gunting. Betul apa salah? Tepuk tangan buat Pati. Sampai 7. Apa lagi benda yang berbahaya? Coba tulis yang biasa nulis gergaji. Yang susah karet bisa? Coba. Gergaji. G-E-N-D-A-J. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. Yang ke-8. Ayo. Apa lagi? Barang-barang yang berbahaya biasanya buat mainan nih. Dan buat nah ini nih yang berbahaya enggak? Berbahaya enggak? Apa ini? Silet sama saja ya. Siapa yang bisa nulis silet? Adi bisa? Farki sudah, Farki belum. Farki coba ya coba Adi. Tulis silet ya. Biasanya yang berada di dapur yang buat makan minum. Iya itu piring, gelas, namanya barang apa?
Apa yang ini? Apa ya? Tadi baru ini gelas namanya gelang barang pecah belah. Kira tulis pecah belah. Bisa nggak barang pecah belah? Ini ya barang pecah belah ya piring gelas warnanya pecah belah. Ya, belum ya. Kemudian apa lagi ya? Yang belum. Yang bisa TV dan nomor kuning. Yang berbahaya itu ada. Bukan colongan, ini bukan colongan. Namanya apa? Stop. Coba tulis dulu ini. Ini aja, ini aja. Bu Guru mau tanya nih, setrikaan berbahaya apa enggak? Apa berbahaya? Ya kalau kebetulan setrikaan, colongan, coba itu kanan tangannya buat. Iya kanan. Karena bisa mendapatkan keuntungan buat kita ya. Pakaiannya orang dirayapi, bambunya wangi, orang apes. Tapi jika itu barusan kamu makan, malah berubah.
Ini di bawah tinggal kamu cocokkan terus masukkan ke Apa yang nulis ya? Mungkin nomor 30. Kosmetik nomor 0. Nomor 0 kosmetik. terus kerjakan sendiri. Gak boleh turun. Susah, nggak gampang. Gampang. Kalau saya di pas burung terangkat kamu perhatikan sih bisa jawabnya. Masukin kursi. Ada. Coba. Terus kokon, bener. Iko ini masih kurang 1. Nomor 5. Udah ada teman kamu yang mengerjakan ujiannya dapat 100. Kena yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atin sudah menyempatkan waktunya untuk pasca observasi. Juga dengan PP Pak Fajar, terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf, saya minta waktu sebentar untuk memberikan beberapa pertanyaan setelah observasi pembelajaran di kelas kemarin. Apa tujuan yang ingin Bu Atin dapatkan? Pembelajaran yang kemarin sih kekurangan saya pada saat belajar itu berbagi atau dapat masukan-masukan dari sudah menangkap dan supervisi saya di dalam kelas. Alhamdulillah ya, menemukan temuan-temuan yang kurang pas pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas supaya pembelajaran tersebut bisa sempurna. Karena kemarin teman-teman ya Bu Atum. Menurut Bu Atum, apa saja sih permasalahan yang Bu Atum selesaikan? Permasalahan kemarin itu ada beberapa ya, kayak contohnya ketika saya menjelaskan itu ada anak yang masih ngobrol sendiri, ada yang lari, katanya ditanya mau lari, mau pinjamnya sih lurus gitu. Terus ada yang ketika pembelajaran disuruh mengerjakan soal, terus kemudian anaknya nggak bisa menuliskan, itu anaknya belum bisa membaca dengan lancar, baru masih terkotak-kotak, masih dieja, jadi belum bisa lah memahami apa sih maksud dari soal yang telah diberikan. Iya, jadi banyak anak yang masih ngobrol ya. Iya sedikit sih, paling biasanya sih anak cowok-cowok terutama yang duduknya di belakang, di pojok. Tapi kalau misalkan anak yang duduknya di depan atau di tengah itu masih antusias mendengarkan dan memperhatikan ketika saya menyampaikan. Iya, ini ada beberapa permasalahan tadi, anak yang masih ngobrol, ada yang masih lari,
Terus ada juga anak yang suruh mengerjakan soal itu belum bisa membaca secara lancar. Apakah ada usaha yang dilakukan Bu Agung dari beberapa permasalahan tersebut, termasuk tadi dari anak-anak yang belum bisa membaca secara lancar? Jelasnya sih ada ya Bu, karena saya dalam proses pembelajaran kan pengen memperbaiki ke depannya biar lebih baik pembelajarannya. Nah, salah satu ide saya itu ketika ada anak yang pertama yang barisan pojok itu yang laki-laki ngobrol sendiri keterangan, saya itu solusinya dengan cara anak tersebut saya pindahkan tempat duduknya di paling depan ya, dekat saya itu mahasiswa itu biar lebih terpantau dengan gurunya. Biasanya kalau siswa duduknya dekat dengan gurunya, kalau lebih terpantau kan, terus nanti dengan mau ribut enggak, jadi apa ya, serius lah, jadi memperhatikan ketika. Iya. Selain itu, selain duduk di depan, terus apa tadi anak yang tadi diberikan dia tidak lancar membaca, masih adakah beberapa kiat-kiat yang Pak Agung lakukan? Ada sih Bu, untuk mengurangi itu biar supaya suasana kenapa sih itu ya nggak bisa memahami bacaan atau belum bisa membaca, ternyata kan salah satunya itu ya belum lancar membacanya lah. Rencana saya itu setiap habis KPM siswa pulang itu bagi anak yang belum bisa membaca dengan lancar, mau saya telatengi itu sebelum membaca les baca lah bagi khusus yang belum lancar setiap harinya. Dan tapi itu sih bisa masih Bu, kalau misalkan sayanya misalkan ada kegiatan berarti enggak, tapi biasanya sih kalau anaknya udah pulang terus sayanya kayak ada jam kosong lah, itu maksudnya nggak ada kegiatan ya saya tak ajari dalam Ya, berarti ada beberapa usaha ya. Iya. Nah, bagi siswa tadi yang masih lari-lari, terus masih ngobrol, apakah itu juga perlu ada pendampingan khusus dari Pak Agung, atau apa saja yang Pak Agung lakukan? ya, pertama ya kayak guru-guru lain lah Bu. Pertama itu saya dulu anaknya kenapa sih lari-lari, ternyata ada yang jawab tapi pinjam sih dulu. Nah ditanya kenapa nggak bawa pensil, enggak pensilnya kemarin dipinjam sama si A mau dibalikin, ternyata si anak yang dipinjam nih nggak berangkat. Terus ya di rumah emang punya pensilnya cuma satu ya dulu. Dan itu bilang namanya nggak ada. Ya kan ada karena ngajar kelas 2 ya Bu, itu jawaban-jawaban yang unik loh, iya yang lucu itu ada membuat saya jadi gimana ya, seneng lah itu meskipun jawabannya lucu tapi apa ya, membuat saya kayaknya kalau misalkan di apa ya lanjutnya jawabannya malah. Terus kadang kalau misalkan saya solusinya, saya kan biasa kalau masuk kelas kan bawa kertas ya Bu, pasti kan ada pensil yang nggak kepake itu tak pinjemin sama saya biar maksudnya untuk nggak lari-lari nggak pinjam sama dia, pinjemnya sama Ya, iya. Berarti tadi untuk merevisi pembelajaran maupun memperbaiki ya, ada beberapa strategi ya yang tadi Pak Agung. Nah, dari beberapa strategi dari pembelajaran kemarin dan berdasarkan strategi yang tadi disampaikan Pak Agung, berarti menurut Pak Agung sudah sampai berapa persen ya yang anak yang sudah berhasil dan maupun yang belum berhasil, menurut Pak Agung bagaimana? Ini pembelajaran kemarin sih hasilnya ya tingkat keberhasilannya kalau itu ya sekitar 80% karena dari 21 siswa 25 siswa itu sudah mendapatkan nilai bagus, sudah memenuhi KKM ya, tetapi yang 6 siswa itu nilainya masih belum cukup. Nah, dari yang belum mencapai KKM tersebut,
adakah bimbingan khusus dari Bu Atun dan apa saja kira-kira yang akan dilakukan Bu Atun untuk tindak lanjut ke depan? Yang dari keenam siswa itu yang mencapai KKN akan saya atau tindak lanjutnya yaitu dengan cara itu kan karena kendalanya karena nggak bisa memahami soal dulu karena bacanya kan belum lancar ya mas terbatas berarti ajarin baca kembali dengan penting ya kemudian tanpa mengambil jam KPM karena kalau mengambil jam dalam KPM itu nanti siswa yang lainnya kan terganggu ya jadi biar yang lain siswanya nggak terganggu dan ada komunikasi untuk dengan siswa tersebut tentunya ya dengan soal yang lebih mudah menurut saya karena melihat kondisi keenam siswa itu ya keenam siswa itu siswa yang notabene itu apa ya cara buktinya atau usianya itu agak rendah dibanding siswa yang lain. Ya, berarti akan dilakukan remedi ya bagi 6 siswa tersebut yang ingin mencapai KKN. Nah, remedinya berupa soal-soal seperti apa menurut Bu Atun yang nantinya akan disampaikan atau yang diajarkan kepada 6 siswa tersebut? Remedinya berupa pertanyaan dengan tulisan. Kalau soalnya kalau pertanyaan dengan tertulis dia kan kendalanya bacanya masih terbata-bata jadi mungkin ya kalau misalkan diadakan remedi dengan tertulis ya mungkin hasilnya juga seperti itu juga meskipun soalnya sudah dipermudah gitu tapi kalau misalkan remedi dengan cara lisan kan anak lebih memahami ya misalkan contoh dengan tertulis ya sebutkan benda yang saya itu bisa bahaya pasti anak bisa langsung menjawabkan Bu seperti itu. Ya, bagus sekali strategi yang digunakan oleh Bu Atun. Nah, dari coaching kali ini berarti Bu Atun nantinya akan melakukan remedi terus bagi anak-anak yang sudah mencapai KKN apa yang nantinya Bu Atun rencanakan bagi anak-anak tersebut? Bagi anak yang sudah mencapai KKN itu tetap saya beri tugas lanjutan supaya ya bahasanya apa ya baru hidup ya kalau sudah diajari terus kan kalau sudah apa di kelas sudah dikasih tugas anggap saja kalau nggak dikasih PR kan biasanya sampai rumah lupa lagi itu tadi ya anaknya juga belajar di rumah saya kasih PR-nya ya nggak banyak sih karena kelas rendah ya paling mentok tuh 5 Terima kasih Bu Atun. Tadi sudah disampaikan beberapa tindak lanjut dari pembelajaran yang Bu Atun lakukan kemarin. Nah, menurut Bu Atun, kapan rencana ini akan dilaksanakan? menurut saya sih harusnya secepatnya ya tapi kan saya juga harus melihat kondisi saya juga psikolognya ya lihat psikolog kalau misalkan kalau besok karena saya juga masih menjadi pengawasan BK baru hari apa ini ya aku ya di rokok habis ya jadi ya Semoga dari perbaikan yang Atun sampaikan tadi bisa memenuhi target ya Bu Atun. Seandainya ini tidak sampai memenuhi target dan masih seperti itu lagi dari keenam siswa tersebut, langkah apa lagi yang nantinya Bu Atun akan lakukan? kalau misalkan langkah yang akan saya lakukan jika tidak masih belum mencapai target, saya akan berusaha tanya ke teman sejawat ya kan di sini kan banyak teman-teman guru gimana sih saya punya masalah belajar seperti ini barangkali teman guru tersebut karena lebih sering saya kan masih juga ya Bu ya lebih sering barangkali bisa menemukan jawaban-jawaban kalau misalkan jawabannya kurang pas kan ya saya bisa lagi sini kan masih banyak Google ya Bu ya saya di Google sih alternatifnya seperti itu. Ya, berarti targetnya itu nanti akan sampai berapa bulan, berapa minggu
pembelajaran tersebut ya untuk kebaikan kedepannya. Satu minggu cukup ya Bu ya? Saya benar kurang bisa Melihat perkembangan ya. Perkembangan tersebut. Oke, terima kasih Pak Atun. Nah, demikianlah naskah observasi yang dilakukan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan itu. Semangat terus untuk melakukan pembelajaran yang selalu memberikan yang terbaik untuk peserta kita. Terima kasih ya Bu Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Bu Atun. Bagaimana kesan menurut Bu Atun setelah melakukan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas kemarin? Berarti sudah melaksanakan sehingga sudah merasa senang ya Bu Atun. Ya, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan Bu Atun? Menurut saya sih sudah sesuai, tapi belum maksimal. Ya, belum maksimal ya Bu Atun. Berarti kira-kira apa yang belum maksimal menurut Bu Atun? Belum maksimal karena di proses pembelajaran tersebut, ketika saya sudah menjelaskan, kemudian siswa saya berikan lembar kerja tersebut terus kayak koreksi ternyata dari itu saya mendapatkan ada beberapa siswa yang sudah tuntas dari 31 siswa itu 25 nya sudah tuntas, tapi ada 6 siswa yang nilainya itu rendah atau di bawah KKM-nya belum tuntas. Tapi masih ada kendala ya dari 6 anak tersebut. Ya, boleh diceritakan apa yang menurut Bu Atun itu sudah memuaskan dari pembelajaran tersebut dan yang belum memuaskan berdasarkan hasil yang tadi Bu Atun sampaikan. Berdasarkan hasil ini ya, berarti itu yang kita dapatkan banyak 2 dari 31 siswa itu 26 siswa yang cukup bagus lah dan memenuhi batas tuntasan, tapi ada 6 siswa yang belum Dari yang belum memuaskan itu, apakah ada usaha-usaha yang nantinya Bu Atun akan lakukan? Kalau sih ada, memang harus ada ya, karena kan kalau pembelajaran ada kita akan beberapa dilakukan review itu ya, misalnya mereka mau biar nilainya itu Berarti dilakukan remedial ya Bu ya. Terus bagi anak yang sudah tuntas, apakah ada pemberian apa yang menjadi kesulitan siswa Bu Atun pada saat pembelajaran kemarin? Ada beberapa siswa kita berapa sih ya? Paham lah itu yang kendalanya itu karena membacanya masih terbatas-batas, jadi bisa mengalami Berarti ada beberapa siswa yang masih belum lancar membacanya ya. Itu yang menjadikan kendala dari memahami kalimat yang sudah. Terus menurut
Bu Atun, bagaimana ketercapaian pembelajaran tersebut? Apakah sudah sampai lebih dari 50% atau bagaimana menurut Kamu? Yang sudah sekitar 50%. Terus bagaimana langkah-langkah atau strategi area pengembangan yang akan Bu Atun lakukan sesuai yang ada di pembelajaran tersebut? tulisannya goblok kayak alat belajar, Membuat media pembelajaran ya Bu Atun ya. Kemarin yang dibuat untuk media pembelajaran berupa gambar, ya gambar, terus apalagi apa nih? Mikronya sapi. Barang yang dia tahu sapi itu namanya kayak korek. Terus kayak misalkan sejauh manakah area pengembangan tersebut? Apakah sudah berhasil atau masih ada kekurangan dari media maupun metode yang Bu Atun sampaikan? menurut saya sih masih ada kekurangan sempurna karena masih ada apa ya namanya ya kurang kayak alat peraga mungkin cuma karena keterbatasan waktu dan sedangkan ya Bu ya jadi yang mudah dicampur saja gitu. Kalau misalkan alat peraganya cukup banyak atau mungkin bisa juga dalam pembelajaran lebih menarik. Anak lebih tertarik untuk belajar ya, memotivasi siswa tersebut. Jadi bagaimana perasaan Bu Atun setelah melakukan observasi pembelajaran tersebut? Ya sudah lihat tadi ya, yang sudah disampaikan. Terus rencana ke depan yang akan Bu Atun lakukan seperti apa saja? Rencana ke depan saya akan memperbaiki proses pembelajaran dari saya ya. Jadi misalnya berarti belajarnya gimana sih caranya biar lebih baik lagi, biar siswanya juga lebih bersemangat, berantusias dalam pembelajaran. Karena kan waktu pembelajaran pasti ada 2-3 siswa itu yang benar sangat mati dan kalau diterapkan masih bermain sendiri. Jadinya saya harus menggunakan kayak metode belajarannya mungkin harus diganti supaya siswanya lebih serius dalam belajar. Kapan Bu Atun akan melakukan perubahan tersebut? Cepatnya. Bisa disampaikan? Ada waktu. Ya, bisa disampaikan secepatnya itu hari apa? Atau tanggal berapa? Apa namanya? Kebetulan kalau untuk besok kayaknya nggak mungkin karena saya juga kan ya minggu depan hari Rabu karena hari Senin itu ada jam pelajaran olahraga dan saya sesuai dengan jam kemarin kan bahasa Indonesia ya jadi biar sama coba perbaikinya juga pakai bahasa Indonesia. Tapi siap-siap Tapi nanti rencananya akan dilakukan perubahan dari depan dan seterusnya sampai memenuhi standar yang diuji ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Atun. Pasca observasi yang sudah dilakukan dari pembelajaran yang kemarin
Bu Atu laksanakan. Tetap semangat, mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak ditagih udah. Jadi mau masukin lewat. Ya, dari percakapan kali ini, apa tujuan yang ingin Bu Atu dapatkan? Tujuan pengen memperbaiki pembelajaran yang kemarin dan supervisi karena sih kekurangan saya pada saat belajar itu ingin perbaiki atau dapat masukan-masukan dari sudah mengenal dari supervisi saya di dalam kelas. Alhamdulillah ya, menemukan temuan-temuan yang kurang pas pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas supaya pembelajaran tersebut bisa sempurna. Karena kemarin banyak temuan-temuan ya Bu Atu. Menurut Bu Atu, apa saja sih permasalahan-permasalahan yang Bu Atu ingin selesaikan? Kesalahan yang kemarin itu ada beberapa ya, kayak contohnya ketika saya menjelaskan itu ada anak yang masih ngobrol sendiri, ada yang lari, karena ditanya mau apa lari-lari, mau pinjam sih, terus gitu. Terus ada yang ketika pembelajaran suruh mengerjakan soal, terus kemudian anaknya nggak bisa mengerjakan. Itu anaknya belum bisa membaca dengan lancar, baru masih terkotak-kotak, masih dieja, jadi belum bisa lah memahami apa sih maksud dari soal yang telah diberikan. Iya, jadi banyak anak yang masih ngobrol ya. Iya sedikit sih, paling biasanya sih anak cowok-cowok terutama yang duduknya di belakang, di pojok. Tapi kalau misalkan anak yang duduknya di depan atau di tengah itu masih antusias mendengarkan dan memperhatikan ketika saya menyampaikan. Iya, ini ada beberapa permasalahan tadi, anak yang masih ngobrol, ada yang masih lari, terus ada juga anak yang suruh mengerjakan soal itu belum bisa membaca secara lancar. Apakah ada usaha yang dilakukan Bu Atu dari beberapa permasalahan tersebut, termasuk tadi dari anak-anak yang belum bisa membaca secara lancar? Jelasnya sih ada ya Bu, karena saya dalam proses pembelajaran kan pengen memperbaiki ke depannya biar lebih baik pembelajarannya. Nah, salah satu ide saya itu ketika ada anak yang pertama yang barisan pojok itu yang laki-laki ngobrol sendiri ketika bilangan, saya itu solusinya dengan cara anak tersebut saya pindahkan tempat duduknya di paling depan ya, dekat saya itu, maksud saya itu biar lebih terpantau dengan gurunya. Biasanya kalau siswa duduknya dekat dengan gurunya, kalau lebih terpantau kan terus nanti dengan mau ribut enggak, jadi serius lah, jadi memperhatikan kata-kata. Iya. Selain itu, selain duduk di depan, terus apa tadi anak yang tadi diberikan ya tidak lancar membaca, masih adakah beberapa kiat-kiat yang Bu Atu lakukan? Ada sih Bu, untuk mengurangi itu biar supaya suasana kenapa sih itu ya nggak belum bisa memahami bacaan atau belum bisa membaca, ternyata kan salah satunya itu ya belum lancar membacanya lah. Rencana saya itu setiap habis KPM siswa pulang itu bagi anak yang belum bisa membaca dengan lancar, mau saya telaten itu sebelum membaca les baca lah bagi khusus yang belum lancar setiap harinya. Dan tapi itu sih bisa sih Bu, kalau misalkan misalkan ada kegiatan berarti enggak, tapi biasanya sih kalau anaknya udah pulang terus saya kayak ada jam kosong lah, itu maksudnya nggak ada kegiatan ya saya tak ajari sebelum dalam kelas. Ya, berarti ada beberapa usaha ya. Iya. Nah, bagi
Siswa tadi yang masih lari-lari, terus masih ngobrol, apakah itu juga perlu ada pendampingan khusus dari Pak Atun, berupa apa saja yang Pak Atun lakukan? Ya, pertama ya kayak guru-guru lain lah Bu. Pertama itu saya dulu anaknya, kenapa sih lari-lari? Kenapa tunjukin? Pinjamkan sih dulu. Nah ditanya, oh kenapa nggak bawa pensil? Iya pensilnya kemarin dipinjam sama si A, mau dikembaliin. Ternyata si anak yang dipinjam nih nggak berangkat. Terus ya di rumah emang kelihatannya cuma satu. Ya terus dan itu bilang mamanya nggak ada. Ya kan kadang karena ngajar kelas 2 ya Bu, itu jawaban-jawaban yang unik Masih loh, lucu iya ya? yang lucu itu kadang membuat saya jadi gimana ya, seneng lah itu meskipun jawabannya lucu, tapi apa ya, membuat saya kayaknya kalau misalkan di ya apa ya lanjutnya jawabannya malah, terus kadang kalau misalkan saya solusinya, saya kan biasa kalau masuk kelas kan bawa kertas ya Bu, pasti kan ada pensil yang nggak kepake itu tak pinjemin sama saya biar maksudnya untuk nggak lari-lari nggak pinjam sama Ya, iya. Berarti tadi untuk merevisi pembelajaran maupun memperbaiki ya, ada beberapa strategi ya yang tadi Bu Atun lakukan. Nah, dari beberapa strategi dari pembelajaran kemarin dan berdasarkan strategi yang tadi disampaikan Bu Atun, berarti menurut Bu Atun sudah sampai berapa persen ya yang anak yang sudah berhasil dan maupun yang belum berhasil, menurut Bu Atun bagaimana? Dari pembelajaran kemarin sih yang kesannya ya tingkat keberhasilannya kalau di aku ya mungkin sekitar 80% karena dari 31 siswa 25 siswa itu sudah mendapatkan nilai bagus, sudah memenuhi KKM ya, tapi yang 6 siswa itu nilainya masih rendah juga. Iya. Nah, dari yang belum mencapai KKM tersebut, adakah bimbingan khusus dari Bu Atun dan apa saja kira-kira yang akan dilakukan Bu Atun untuk tindak lanjut ke depannya? Yang dari ke-6 siswa itu yang belum mencapai KKM akan saya bimbing atau tindak lanjutnya yaitu dengan cara itu kan karena kendalanya karena nggak bisa memahami soal Bu, karena bacanya kan belum lancar ya, masih terbatas, tapi ajarin baca tiap hari dengan rutin ya tentunya, tanpa mengambil jam KPM, karena kalau mengambil jam KPM itu nanti siswa yang lainnya kan terganggu ya, jadi biar yang lain siswanya nggak terganggu seperti itu, dan akan diadakan lagi untuk ke-6 siswa tersebut tentunya ya dengan soal yang lebih mudah menurut saya, karena melihat kondisi ke-6 siswa itu ya, ke-6 siswa itu siswa yang notabene itu apa ya, cara berpikirnya atau usulnya itu agak rendah dibanding siswa yang lain. Ya, berarti akan dilakukan remedi ya bagi 6 siswa tersebut yang belum mencapai KKM. Nah, remedinya berupa soal-soal seperti apa menurut Bu Atun yang nantinya akan disampaikan atau yang diajarkan kepada ke-6 siswa tersebut? Remedinya berupa pertanyaan dengan lisan. Kalau soalnya kalau pertanyaan dengan tertulis, dia kan kendalanya bacanya masih terbata-bata. Jadi mungkin ya kalau misalkan diadakan remedi dengan cara tulis, ya mungkin hasilnya juga seperti itu juga. Meskipun soalnya sudah dipermudah seperti itu, tapi kalau misalkan remedi dengan cara lisan, kan anak lebih memahami ya. Misalkan contoh dengan tertulis ya, sebutkan benda yang menurut kalian itu yang bisa bahaya, pasti anak bisa langsung menjawabkan Bu, seperti itu. Ya, bagus sekali strategi yang digunakan oleh Bu Atun. Nah, dari coaching kali ini berarti
Bu nantinya akan melakukan remedi. Terus bagi anak-anak yang sudah mencapai KKM, apa yang nantinya Bu Atun rencanakan bagi anak-anak tersebut? Bagi anak yang sudah mencapai KKM itu tetap saya beri tugas lanjutan supaya nggak rasanya apa ya bangga ya Bu ya, kalau sudah diajari terus kan kalau sudah apa di kelas sudah dikasih tugas, anggap saja kalau nggak dikasih PR kan biasanya sampai rumah lupa lagi. Kita biar anaknya juga belajar di rumah, saya kasih PR. PR-nya ya nggak banyak sih, karena kelas rendah ya paling mentok tuh di masakan. Ya, terima kasih Bu Atun. Tadi sudah disampaikan beberapa tindak lanjut dari pembelajaran yang Bu Atun lakukan kemarin. Nah, menurut Bu Atun, kapan rencana ini akan dilaksanakan? Menurut saya sih harusnya secepatnya ya. Tapi kan saya juga harus melihat kondisi saya juga psikolognya ya, lihat psikolog kalau misalkan kalau besok karena saya juga masih menjadi pengawasan BK dari hari apa ini hari apa ya hari Rabu Kamis ya hari ya dari Jumat ya. Semoga dari perbaikan yang Bu Atun sampaikan tadi bisa memenuhi target ya Bu Atun. Seandainya ini tidak sampai memenuhi target dan masih seperti itu lagi dari keenam siswa tersebut, langkah apa lagi yang nantinya Bu Atun akan lakukan? Kalau misalkan langkah yang akan saya lakukan juga masih belum mencapai target, saya akan berusaha tanya ke teman sejawat ya, kan di sini kan banyak teman-teman guru. Gimana sih saya punya masalah pembelajaran seperti ini, barangkali teman guru tersebut karena lebih senior, saya kan masih junior ya Bu ya, lebih senior barangkali bisa menemukan jawaban-jawaban. Kalau misalkan jawabannya kurang pas kan ya saya berusaha lagi. Sini kan masih banyak Google ya Bu ya, cari di Google sih alternatifnya seperti itu. Ya, nanti targetnya itu nanti akan sampai berapa bulan Bu Atun? Atau berapa minggu Target dalam pembelajaran tersebut ya untuk perbaikan ke depannya? Ya, 1 minggu cukup lah ya Bu ya, menurut saya gimana kekurangan bisa Berarti melihat perkembangan ya, perkembangan dari anak tersebut. Oke, terima kasih Bu Atun. Pasca observasi yang sudah dilakukan dari pembelajaran yang kemarin Bu Atun laksanakan. Tetap semangat, mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.